Apa itu pernikahan dini? Pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif, yaitu kurang dari 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun pada pria. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019, menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan data UNFPA atau United Nations Population Fund, sebanyak 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun di dunia akan dipaksa menikah. Sedangkan di Indonesia sendiri, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Saat ini ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan anak secara global. Pemirsa, pernikahan pelajar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat meningkat selama masa belajar dari rumah pandemi COVID-19. Berdasarkan cuplikan berita yang telah disajikan, begitu mirisnya bahwa di Indonesia praktik pernikahan dini masih banyak. Belakangan ini, pada masa pandemi, kasus pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur semakin meningkat. Banyak pro dan kontra tentang fenomena pernikahan dini ini. Bagi mereka yang pro, mereka mengatakan bahwa pernikahan usia muda merupakan solusi untuk menghindari zina. Dan bagi mereka yang kontra mengatakan bahwa pernikahan dini cukup berbahaya karena membawa dampak yang buruk baik bagi kesehatan, psikologis, maupun dampak sosial lainnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN mengatakan bahwa pernikahan dini ini termasuk bencana nasional bagi negara. Salah satu wilayah dengan tingginya angka pernikahan dini adalah Kota Binjai, yaitu kota yang terletak di Sumatera Utara, di mana menurut data BPS, persentase perempuan yang pernah menikah di Binjai pada usia 16-18 tahun mencapai 8,23%. Sedangkan usia 10-16 tahun 2,67% dan meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada April 2017 di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, terdapat lebih dari 23 pasangan yang melakukan perkawinan pada usia 15-19 tahun dan mereka sudah memiliki anak sebelum usia 19 tahun. Saat saya berkunjung ke kantor BKKBN Kota Binjai untuk menemui Bapak Teguh Muhammad Alif Aulia Sultansyah, yaitu sebagai operator Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di DPPKB Kota Binjai, di mana beliau merupakan Duta Genre BKKBN Kota Binjai dan juga Duta Genre se-Sumatera Utara tahun 2018. Menurut data yang saya baca, Kota Binjai juga termasuk salah satu wilayah dengan pernikahan dini yang cukup tinggi. Adakah data terbaru jumlah pernikahan muda di Kota Binjai saat ini? Kalau untuk data sendiri, kalau yang paling terfresh dan terbaru ini kayak bulan-bulan ini saja ya, itu kalau kita lihat gambarannya itu sampai 15 anak sudah pernikahan dini gitu ya. Dalam satu bulan ada 15 anak. Miris juga ya Bang. Tren pernikahan dini itu kan dimulai dari semakin tren gara-gara ada pandemi COVID-19. Nah, dari BKKBN sendiri, bagaimana upaya untuk menghilangkan tren ini dan mengedukasi masyarakat bahwa pernikahan muda itu tidak benar? Nah, kalau dari BKKBN sendiri tetap selalu fokus dan konsisten dalam sosialisasi baik di sosial media maupun secara langsung. Ya, jadi kami selalu mengedukasi masyarakat agar melakukan pendewasaan usia perkawinan. Kayak dari standar kami 21 untuk wanita minimal dan laki-laki 25, dan itu dengan kami mengedukasi masyarakat agar menikah dengan kesiapan, bukan karenanya tren seperti itu. BKKBN ada mengeluarkan program genre dan juga program KKBPK. Nah, bagaimana itu pelaksanaannya di Kota Binjai? Nah, kalau di Kota Binjai sendiri program genre ini sangat didukung terkhusus di pemerintahan dan berjalan. Di setiap kelurahan itu ada 37 kelurahan, ada komunitas PIKR. Jadi genre ini programnya untuk remaja, terus PIKR itu wadahnya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, berdasarkan data yang tadi ya Bang, yang di pernikahan dini itu sebulan bisa 15 orang anak yang melakukan pernikahan. Nah, berdasarkan kajian dari BKKBN, apa faktor-faktor yang membuat tingginya di Kota Binjai gitu Bang pernikahan dini?
Pernikahan dini ini banyak sekali faktornya. Yang pertama itu yang paling populer adalah marriage accident ya, MBA atau yang kita kenal, atau seks bebas yang marak ya. Lalu ada juga faktor ekonomi ya, orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya karena tidak sanggup lagi membiayai sekolahnya. Ada juga yang masih menikahkan anaknya karena faktor budaya ya. Terus selanjutnya Bang, apa perencanaan kedepannya, perencanaan BKKBN khusus Kota Binjai untuk mengatasi permasalahan pernikahan muda? Untuk pernikahan dini ini di Kota Binjai sekarang sedang fokus yang LC-Mil, kalau adik-adik pernah dengar, itu elektronik siap nikah dan hamil. Nah ini mau disemarakkan biar anak-anak tahu bahwasanya menikah ini bukan cuman sehari dua hari gitu, bukan cuman cerita tentang cinta, tapi ada juga tanggung jawab lainnya. Nah ini mau ditekankan dan disosialisasikan, jadi benar-benar nanti anak-anak di Kota Binjai menikah karena sadar bahwasanya akan ada tanggung jawab besar yang akan dihadapi, bukan karena capek kuliah udahlah aku nikah, capek sekolah aku nikah gitu, tapi memang benar-benar menikah ini karena selesai sudah semua pertanggungjawaban, baru ingin melanjut tanggung jawab yang lain gitu dia. Dalam sebuah organisasi, diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi, hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Manajemen publik ialah studi interdisipliner dari aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sama seperti BKKBN sebagai organisasi publik juga memerlukan manajemen publik khususnya dalam mengatasi pernikahan dini. BKKBN sendiri mengeluarkan beberapa program sebagai strategi mengatasi permasalahan pernikahan dini. Strategi yang pertama adalah planning atau perencanaan. BKKBN Kota Binjai sendiri untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini melakukan beberapa perencanaan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini ini, seperti melakukan sosialisasi melalui PKIR di setiap sekolah terkhusus pendidikan SMA. Kemudian strategi kedua dengan organizing, yaitu pengorganisasian. BKKBN Kota Binjai melakukan pembagian kerja pegawai, jadi setiap pegawai dibagi untuk mengerjakan setiap program BKKBN di Kota Binjai. Kemudian strategi yang ketiga yaitu actuating. BKKBN Kota Binjai mengeluarkan 2 program unggulan untuk mengatasi pernikahan dini. Yang pertama yaitu program genre atau generasi berencana, di mana di dalam genre ini terdapat upaya pendewasaan usia pernikahan atau PUP, di mana usia rekomendasi BKKBN adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan strategi yang terakhir adalah controlling. BKKBN Kota Binjai melakukan strategi controlling dengan melakukan kunjungan saat ada pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Binjai. Kemudian pasangan tersebut akan dibina oleh pihak BKKBN dengan mensosialisasikan program emisil atau elektronik siap nikah dan hamil. Dengan banyaknya program-program BKKBN Kota Binjai untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini, saya berharap program-program tersebut dapat mengatasi pernikahan dini ini agar generasi Indonesia semakin berencana, karena berencana itu keren.